マシーンね。戦うだけの情報を売ってくれ。結局そういう流れになる。オーライオーライオーライちょっと川はいろいろ利便性が拠点に2泊3日帰りはこの川を下る Halo Polo, kali ini Dan Anime akan kembali melanjutkan cerita anime The Fable episode 14. Tapi jangan lupa tinggalin jejak bola-bola ya. Oke, nggak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Situasinya pun sudah kembali normal. Sato dan Misaki sudah bekerja bareng lagi. Ohayo. Misaki, Setelah pulang kerja, Sato pun menemui Yoko. Dan Sato curhat dengan Yoko karena Sato dan Misaki merasa canggung. Dan Sato merasa Misaki menghindari Sato. Dengan Yoko mengira mungkin Misaki tahu kalau Sato membantunya kemarin. じゃあまさか Tapi menurut Sato sih tidak mungkin. Karena Misaki panik saat itu. Dan saat itu Sato bersama Misaki tidak lebih 1 menit. たのは1分もない Jika ketahuan sih, mungkin Sato akan gagal sebagai pembunuh profesional. Tapi jika Misaki tahu kalau Sato pembunuh profesional, mungkin Misaki akan takut. マシーンね。戦うだけの冷たい機械 Dan Sunagawa menemui teman Takeshi yang penjual senjata itu. Dan kedatangan Sunagawa memberitahu kalau Kojima sudah mati. Padahal yang mengurus mayatnya orang itu loh. あんたも役者やな。 Tapi bukan cuma itu, Sunagawa masih penasaran akan seorang Fable. Walaupun orang itu tak memberitahu, lalu Sunagawa mengeluarkan uang untuk orang itu. Untuk orang itu memberi informasi Sunagawa tentang seorang Fable itu. 月の子やカッパみたいにただの伝説なのか。 Ditambah lagi, rasa penasaran Sunagawa itu, Fable, menggunakan pistol mainan untuk mengalahkan Sunagawa dan yang lainnya. 荒らされた。 Dari situ, orang itu memberitahu apa artinya Fable itu. Artinya, mereka adalah organisasi yang bisnis membunuhnya sempurna. Maka dari itu, orang itu menyuruh Sunagawa untuk tidak berurusan dengannya. Karena Fable berhubungan dengan Maguro, dan suatu saat kalau Sunagawa menjadi bos atau kapten Maguro, Sunagawa akan tahu sendiri. 結局そういう流れになるか。 Dan Sato sedang membeli pisau untuk Sato pergi ke gunung nanti. Dan Sato membeli pisau yang sama seperti punyanya dulu, yang hilang saat ditusukkan ke beruang dan menancap, lalu beruang itu lari pergi. さすがに熊は危なかった仕方 Dan Kuro menemui Yoko. Dan kedatangan Kuro itu menggali informasi tentang Sato kepada Yoko agar Kuro bisa menjadi murid Sato. 弟子入り Dan setelah tahu tentang Sato atau kesukaannya, Kuro bisa mendekati Sato. Lalu Yoko pun memberitahu, akhir pekan nanti Sato akan pergi ke gunung. Dan Yoko meminta Kuro untuk ikut dengannya お saja. 願いすれば。必死で頼めありがとうございまばす Dan setelah Sato pulang dari beli pisau, Kuro pun sudah ada di garasi. Sampai-sampai Kuro memarkirkan mobil Sato. オーライオーライオーライ Setelah Sato keluar dari mobil, Sato pun juga menanyakan keadaan kaki Kuro. Dengan senangnya Kuro menjawab sudah sembuh. Bahkan Kuro sudah memanggil Sato dengan sebutan そうで Sensei. す先生いや Dan Kuro juga sudah menyiapkan hadiah buat Sato, yaitu kaset CD Shunso Hamanoya. Karena Sato suka dengan Jekal, Sato pun menerimanya. Dari situ, Kuro meminta Sato untuk ikut Sato akan pergi ke gunung. Walaupun pergi ke gunung itu bukan kemah dan hanya akan menghabiskan waktu di gunung, Kuro pun masih akan tetap ikut, namun tidak akan mengganggu Sato. 兄さんの邪魔はしないっす Sato pun mau-mau aja, namun Sato berpesan dengan Kuro, jangan membuang sampah di gunung.
Bahkan selembar tisu pun. Kalau sampai membuang, Sato akan mengubur Kuro di sana. Lalu Sato menemui Yoko dengan memberitahu kalau Kuro akan ikut besok. Yoko pun mengira tidak masalah. Setelah dia tahu seberapa cekatan dan kuatnya Sato, mungkin Kuro akan menyerah. Dan Yoko juga memberitahu paketan dari bosnya untuk Sato sudah datang. Dengan Yoko memasak, juga menawari Sato. Setelah disajikan terlihat panas, Sato pun seperti biasanya. Yoko pun meminta Sato untuk meniup sendiri. Dan kenapa Sato bisa sensitif banget tentang makanan panas? Ternyata lidah Sato yang sensitif. Karena agar bisa menyadari racun. Saat manusia benar-benar lapar, hidung dan lidah menjadi sensitif. Hidung dan lidah akan menentukan apakah tubuh bisa menerima atau menolak. Kalau terasa gatal setelah dimakan, berarti tidak baik untuk dimakan. Dan dulu saat Sato kena racun, 3 hari terkapar di gunung. Dari situ, lidah Sato sampai sekarang menjadi sensitif. Akhirnya, Yoko yang meniupkan makanannya. Dan si bejat Kuna masih terus melihat foto-foto Misaki. Dengan keinginan Kuna itu masih akan memasang kamera di kamar Misaki. Namun Kuna masih penasaran dengan Sato. Bisa-bisanya Sato tahu kalau Kuna memasang CCTV. Dan Misaki pun ke rumah Yoko untuk mengembalikan baju yang dipinjamnya. Dari situ Yoko mengajak Misaki untuk menemani minum. Padahal Misaki akan kerja. Namun Yoko masih memaksa. Akhirnya Misaki menemani Yoko minum. Dari situ Misaki menanyakan ke Yoko tentang gambaran Sato itu. Ternyata itu yang bikin malu Misaki dengan Sato. Dan Sato di kamarnya akan membuka paketan dari bosnya. Dan tiba-tiba Takeshi menelpon Sato. Dari situ Takeshi mengatakan ke Sato kalau bos Sato menemuinya kemarin. Dan Takeshi meminta maaf ke Sato kalau Takeshi melibatkan Sato dalam masalah kemarin. Tapi dengan pertanyaan Takeshi ke Sato, ketika sudah libur 1 tahun ini selesai, apakah Sato akan kembali bekerja kayak dulu? Karena yang Sato bisa cuma itu, Sato akan kembali. Setelah menjelang pagi, Sato dan Kuro pun akan pergi ke gunung. Dengan membuka peta alur yang akan dilalui di rumah Yoko. Setelah itu mereka pun langsung berangkat dan diantarkan oleh Yoko. Setelah sampai di lokasi dan melihat bawaan Kuro seperti akan berkemah, Sato pun lalu mengeluarkan bawaan Kuro agar ringan. Setelah akan jalan, Sato pun berpesan dengan Yoko untuk Yoko mengambilnya 3 hari lagi jam 3 sore. Bila Sato telat 30 menit, Yoko boleh pergi. Sato dan Kuro pun langsung berjalan. Dah lanjut nanti ya Bre. Terima kasih.